Alif, sampai juga akhirnya. Oh iya, iya hantu. Kalau ada genderuwo di sana gitu misalkan. Oh iya genderuwo. Cuma kecuali kalau tiba-tiba muncul gitu di samping, nggak baru kaget gitu. Kayak gini gitu mesti cari yang apa namanya kasarnya beda. Iya benar. Terus juga gitu lebih kayak yang boleh panggil. Banyak juga sih kadang kasar pribadi juga orang pada nggak mau. Oh gitu. Ya atau kalau orang tahu rumahnya berhantu kan gimana? Oh iya benar. Dijual nggak laku, disewain nggak ada yang mau. Beda soalnya. Kan kita ada podcast, ada juga nih, ada apa lagi? Untold Story. 3 tahun kali kita ngurusin horor. Itu pas 2 hari kelar atau Macam-macam. Kalau mau kosong tuh 1 hari, 2 hari. Kalau Untold Story malah cuma beberapa jam baru beres. Lost World juga 2 minggu karena kan keliling dunia. Untuk dosen kali ini mungkin apa sih yang beda dari sebelumnya? Menjalani program horor itu udah 2 tahun beberapa bulan lah, terbilang baru, tapi sebagai program reguler tayang setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian kita punya special show juga, jadi ya sudah cukup banyak lokasi horor, cerita yang kita dapat, atau mungkin bahkan sampai sejarah, karena ngomongin soal mistis itu nggak lepas mengenai sejarah di Indonesia, di mana makhluk-makhluk ataupun leluhur-leluhur yang bisa dibilang agung, ya jumlahnya tidak banyak. Pasti dia lagi gitu ya. Kemudian kalau lokasi sendiri bentuknya juga macam-macam. Kayak tadi aku pernah bilang gitu ya. Di sini untuk rumah kosong kita memang konsepnya adalah, dan yang membedakan kita daripada sebelumnya, kita setelah 2 tahun ini cukup berkomunikasi dengan makhluk tidak terlihat dengan menggunakan mediator, baik itu dari sudut pandang indigo, supranatural, pemimpin sekte, dukun, orang pintar, bermacam-macam gitu ya bentuknya. Sampai akhirnya ada satu yang menarik gitu, bahwa ketika aku kuliah juga kemarin, orang di luar Indonesia itu memiliki paham percaya sama mereka, tapi mereka tidak terlalu meyakini bahwa orang itu bisa berkomunikasi. Dan bagaimana cara yang lebih mudah untuk bisa dilakukan komunikasi antara kita manusia ataupun orang awam atau manusia tanpa kelebihan, itu dengan teknologi. Jadi ada beberapa alat-alat yang memang sekarang ini kita punya, mulai dari kamera, kemudian spirit box, kemudian apalagi IMF, ada SLS tadi yang udah aku sebutin pertama, kamera SLS, ghost trap juga ada, ghost detector dan lain sebagainya, sampai apa namanya, ada satu tuh thermal kamera itu juga bisa. Nah ini dia, pengen ngajak orang-orang tuh punya sudut pandang yang beda sih, bahwa kalau bukan mengajak mereka untuk percaya sama hal mistis, tapi ya berpikir lebih rasional dan menggunakan logika aja. Kita nggak bilang loh di rumah kosong rumahnya pasti berhantu. Kalau rumahnya nggak ada hantunya, kita bilang nggak ada hantunya. Kalau rumahnya kita temuin ternyata mungkin tidak seperti yang diceritakan, ya kita akan bilang ternyata salah. Contoh, kalau misalkan ternyata dibilang di dalam tembok ini sering terdengar suara ketukan, atau di dalam tembok ini sering kedengaran suara seperti desis, belum tentu hantu. Kadang orang banyak yang nggak tahu kalau ada alat thermal kamera. Gimana cara ngeliat temboknya di dalamnya? Gimana cara ngeliat tembok di dalamnya? Itu ada thermal kamera. Kita ngeliat suhu di dalamnya. Apakah mungkin ada pipa yang copot atau mungkin kabel yang putus? Kurang lebih kayak gitu. Jadi dari masing-masing program sendiri kita punya apa namanya treatmentnya masing-masing.
podcast ya pastinya kita storytelling tentang satu kejadian yang lagi viral, storytelling tentang sejarah dari berbagai macam hantu. Kalau untold story, kemudian ada journey, itu juga beda, sampai ke rumah kosong juga beda. Kak, mungkin alasan kenapa tempat ini mungkin juga untuk tema selanjutnya mungkin ada sejarahnya atau emang ada Pasti. Kenapa lokasi ini dijadikan lokasi kita buat rumah kosong? Biasanya kita punya 3 faktor. Satu, cerita warga, dimana katanya mungkin mereka melihat penampakan atau mungkin warga mendengar suara-suara aneh. Yang kedua, sejarah mengenai lokasi, dimana kembali lagi bukan cuma dari warga aja tapi kali ini, tapi kita lihatlah historikal sebelumnya dari turun temurun pemilik rumah, penyewa rumah ataupun penjaga rumah, siapa dulu yang tinggal di lokasi ini. Kayak hari ini pemilik rumah ini dulunya adalah seorang dalang dari permainan wayang terkenal. Ngomongin dalang kan udah pasti ngomongin sesuatu yang mistis ya. Ya dekat sekali lah hubungannya wayang sama dalang, sama mistis maksudku. Itu dia faktor keduanya. Faktor ketiganya pastinya lokasi yang tidak mengganggu warga sekitar juga dan tidak menimbulkan efek buat warga dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena balik lagi syuting harus jalan, konten harus jalan, kemudian produksi konten juga tetap berjalan, tapi kan kesehatan penting. Kesehatan fisik dan juga mental. Fisik kita lagi pandemi, mentalnya takutnya kalau memang ternyata lokasinya tidak menerima ataupun mendapatkan approval dari berbagai pihak, nanti warga protes. Itu kan lokasinya yang tadinya nggak serem, kita datangin malah jadi serem. Bisa jadi kayak gitu ya, banyak lah faktor. Kak, mungkin lokasi kejadian sendiri selama keliling rumah kosong mungkin kejadian apa mungkin after syuting pernah KBT rasanya ada mengikuti ke atas kejadian habis syuting atau ketika syuting di rumah kosong? Pasti banyak banget sih. Kayak ketika syuting, setelah syuting atau sebelum syuting itu juga pasti ada kejadiannya. Ceritanya pun beda-beda. Kalau aku nggak tahu kenapa di berbagai program misteri sebelum datang ke lokasi 1 hari sebelumnya tuh biasanya suka ada yang muncul di rumah, tapi kita nggak pernah tahu maksudnya apa, selalu kayak gitu. Kemudian pada saat proses syuting ya pasti banyak, karena kan memang kita tujuannya adalah menarik perhatian mereka, mencoba berkomunikasi dengan penghuni rumah kosong. Kalau nggak ada ya kita mungkin agak kayak oh ternyata memang nggak ada nih, tapi ya harapannya ternyata bisa mendapatkan komunikasi dari mereka. Komunikasi juga macam-macam. Kalau yang anteng ya udah cuma pakai ghost trap, pakai spirit box dan lain sebagainya. Tapi yang ekstrimnya juga banyak gitu ya. Terakhir ya adalah gitu yang dijorokin. Kemudian yang paling ekstrim itu apa ya? Ya pada saat kondisi tidur gitu. Ini kayak masih nggak nyangka sih. Jadi di kamera tuh kelihatan gitu, laci-laci dari lemari tuh keluar semua, keluar kayak ditarik semua, kayak syuk gitu keluar semua. Itu ada. Apalagi kemudian ya itu sih yang paling ekstrim ya, karena di rumah kosong kita nggak coba memancing mereka dengan sesuatu benda-benda sesaji. Jadi murni semuanya pakai teknologi aja. Setelah syuting apa? Setelah syuting ada juga. Setelah syuting tuh yang kita temuin biasanya ada makhluk yang nempel. Ya kalau aku sih biasanya ngerasain bukan aku, tapi orang rumah, orang-orang yang tinggal serumah gitu ya. Mereka akan melihat. Jadi kan program tapping ya. Mereka akan melihat, mereka akan ngalamin kejadian sama seperti yang kita lakuin di rumah kosong. Tanpa aku cerita ke mereka ada apa. Jadi kayak 2 hari setelah aku pulang syuting tuh mereka kayak aneh ya, kemarin tuh kayak ada hantu gitu di rumah,
kayak ada nenek-nenek pakai baju bla bla bla, aku cuma diem doang. Oh ya berarti ngikut mereka gitu kan. Orang rumah kayak kita sekarang sebagai apa namanya orang Indonesia kayak udah biasa banget lah dibilang rumah tuh ada penunggunya gitu ya. Ya termasuk sama rumahku juga orang-orangnya pada kayak biasa. Oh iya ada penunggunya, biarin aja, kita nggak menghiraukan mereka. Tapi rasanya beda biasanya. Kalau yang nempel tuh rasanya aneh, seperti diawasi, dan wujudnya biasanya beda dari biasanya. Kak, kalau untuk tempat ini mungkin kan tadi ini punya dalang. Mungkin dari cerita orang mungkin apa yang lebih spesifik dalam arti itu ada ini mungkin apa yang dari cerita orang. Menurut cerita, jadi lokasi ini tuh dulu seorang dalang terkenal yang katanya ketika ingin melaksanakan pementasan wayang, beliau itu sering memberikan apa namanya kurban ayam. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata itu bukan bentuk kurban, tapi lebih seperti perjanjian. Jadi penunggu-penunggu dari rumah ternyata suka sama darah hewan. Ini dulu sekali ya. Mungkin ini udah generasi ketiga, keempat kayaknya. Tapi masih pemilik asli. Sampai akhirnya turun temurun. Kemudian darah ayam ini harus ayam cemani. Darah ayam cemani ini kemudian semakin sulit didapetin. Kayak kita mau beli di mana gitu ayam cemani itu sekarang kan udah 2022, udah era digital. Orang nyari ayam cemani tuh mau kemana gitu, kayak lumayan susah gitu. Akhirnya di generasi ketiga atau keempat gitu ya, mereka mulai mengganti dengan darahnya sendiri. Nah dari situ ternyata penunggu rumahnya malah semakin ekstrim. Ya ibaratnya kayak kita ngasih makan yang tadinya darah hewan, ngasih darah manusia. Penunggunya itu jadi kayak makin buas gitu loh. Sampai akhirnya lama kelamaan seperti terhanyut dalam suasana. Ketika dikasih darah manusia, rumah ini malah semakin terlihat berjaya. Rumah ini malah terlihat semakin mendapatkan kasta yang tinggi. Lama kelamaan yang pemilik rumah ini meninggal sendiri karena dia terus ngasih darahnya dia. Sampai darahnya dia akhirnya katanya sih darahnya tuh habis buat ngasih makan penunggu rumahnya. Terus after itu mungkin Kak, mungkin orang-orang mungkin melihat apa di sini atau apa. Itu dia, ada beberapa orang yang bilang dulu setelah ada kurban ayam cemani, darah ayam cemani, kemudian digantikan dengan darah manusia, biasanya dari belakang bukit ini itu ada suara gamelan yang indah. Semakin banyak darah yang dikasih, suara gamelannya akan semakin merdu. Nah, setelah rumah ini kosong karena pemilik seperti terobsesi dengan suara gamelan yang indah dan pementasan yang hebat, warga sering, ini tuh rumah paling pojok, lihat ini kan di kaki gunung, rumah ini udah paling ujung. Nggak tahu kenapa, tapi di malam-malam tertentu katanya suara gong dan suara gamelannya itu turun sampai ke pemukiman warga. Itu yang mau kita cari tahu. Kenapa dia bisa bunyi? Kalau memang ternyata dulu benar ceritanya setelah dikasih darah baru ada suara gamelan, berarti suara gamelan yang didengar sama warga siapa yang ngasih darahnya? Iya kan? Iya. Nah itu dia, kita akan masuk ke rumah kosong, kita mengunci diri kita di dalam, sampai akhirnya nanti mungkin kita akan mendapat beberapa komunikasi dari mereka. Kak, ini kan udah berjalan, rumah kosong ini udah berjalan berapa tahun? Enggak, rumah kosong baru 2 bulan kayak sebulan. Mungkin kalau Kak sendiri, oke lah udah terbiasa syuting, ada rasa misalnya trauma dalam arti nantinya beda-beda buat temen atau ada yang gitu. Bukan takabur, tapi pengalaman yang paling parah itu udah pernah kita alamin di program lain. Untuk rumah kosong sih so far so good ya. Cuma sekarang jadi lebih mawas diri, lebih tahu diri juga. Kejadian paling parah itu tahun lalu, bulan April. Itu kita diikutin sampai akhirnya mobil kru kita masuk jurang.
masuk jurang. Kita pun ada 5 korban, 1 supir sama 4 karyawan. Alhamdulillah mereka semua selamat, cuma harus masuk ke rumah sakit aja perawatan. Dari situ akhirnya kita sekarang ini, kalau dulu tuh bukan angkuh ya, tapi orangnya lebih curious, lebih penasaran. Kalau ada hantu yang menantang karena menyembunyikan benda, menyembunyikan cerita, kita malah makin cari tahu benda apa yang disembunyiin, cerita apa yang disembunyiin. Terus tapi bukan mau ambil bendanya ya, bukan mau minta jimatnya, enggak. Kita nggak pernah ngambil, 1 kali pun kita nggak pernah. Nah, boleh ikut dulu dengan hal itu mungkin mungkin di selama syuting ini mungkin ada yang tidak pernah kita lupain seperti apa? di rumah kosong banyak ya. Sekarang lebih tahu diri sih. Kalau udah ada satu pantangan yang ternyata secara nggak sadar kita langgar, kita mundur, kita tarik mundur. Kalau ternyata rumahnya juga sudah terlalu ekstrim, kalau ternyata memang sudah dipikir cukup membahayakan buat kru, buat seluruh pengisi acara, pasti aku tarik mundur semua. Udah lumayan kayak sekarang tuh udah lumayan agak calm down. Kalau dulu makin diumpetin kita uber terus. Tanya kenapa? Kalau ada pantangan coba tanya. Ya bukan nantang ya, tapi kayak mencoba berpikir masuk akal aja. Dilarang nyapu sama penunggu ataupun makhluk halus di lokasi itu. Ya kenapa? Kenapa dia nggak suka? Gitu. Sampai akhirnya orang-orang pada takut nyapu semua. Ya kenapa alasannya? Ya boleh nggak orang kalau dilarang tuh tahu alasannya apa? Nah biasanya kan mereka makin marah. Kalau dulu tuh kita udah kayak makin kita uber terus. Ya memang beberapa kali sih kita sempat kayak usil, coba sapu dikit biar muncul, biar tahu ceritanya. Tapi semenjak kejadian besar kemarin, wah udah kita kayak oke, kalau misalkan nggak mau cerita nggak, ya udah nggak apa-apa, kita pulang, beres kayak gitu. Kalau untuk yang hari ini kak, mungkin kan tadi kakak bilang ada suara gempa, mungkin udah kakak sendiri udah mulai terdengar tuh dengan suara tersebut, apa masih dalam proses? Belum. Ntar biasanya tuh mulai sore. Kalau sekarang ini kan masih terang ya, kemudian masih persiapan juga gitu. Dan beberapa dari mereka tuh baru bisa muncul sekitar jam 6 sore ke atas lah. Karena gini, balik lagi, kita bukan mengundang mereka, bukan menantang seperti orang-orang yang bakar saji, kemudian pakai dupa, enggak. Justru malahan kita pengen membuktikan, gue tidur di sana aman-aman aja, gue nginep di sana aman-aman aja. Cuma ya kalau ada yang lewat-lewat ya biarin aja mereka lewat. Kalau nggak mengganggu, kalau nggak sekiranya membahayakan, kita diemin aja. Jadi kalau siang-siang gini kayak orang nginep biasa aja. Nah nanti nih biasa udah mulai jam 10 udah mulai muncul. Apalagi kalau misalkan ternyata ada pantangan-pantangan yang memang sempat kelanggar gitu. Kak, dan juga di YouTube-nya Dewansu juga penampakan jelas di kecelakaan itu sudah apa sih kak, dengan memakai alat tersebut? Kuntilanak tuh yang mana ya? Baru kak. Rumah kita isi setan semua nih sekarang. Jelas banget penampakan di rumah. Alat apa namanya? Detektor. Oh, gue nggak tahu, gue nggak ikut, nggak ada tuh. Tapi kalau kakak sendiri seperti ini kayak di celana pernah melihat langsung atau seperti apa? Pernah. Makhluk yang pernah lihat langsung jelas solid bentuknya, kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, dan siluman-siluman yang aku nggak bisa bilang itu bentuknya atau jenisnya apa. Yang misalkan kate, kukunya panjang, tangannya panjang, jalannya merangkak kayak di film Hobbit. Itu apa ya, nggak tahu juga. Ya itu sih beberapa kali jelas. Itu setiap jam berapa atau? Macam-macam, tapi mesti di atas setengah 2 biasanya. Di atas setengah 2 baru pada, ya nggak tahu kalau buat aku ya, karena kan aku bukan anak indigo, aku bukan paranormal gitu. Kalau kakak melihat itu kan otomatis reaksi seperti apa sih, dalam arti ya udah lebih
ya biasanya ada ya Udah lebih biasa aja sih, kecuali muncul depan muka baru kaget. Kalau ada di pojok atau ada di mana ya, oh ya, ya hantu. Kalau ada genderuwo di sana gitu misalkan, oh ya genderuwo. Cuma kecuali kalau tiba-tiba muncul gitu di samping, ya baru kaget gitu. berarti sampai saat ini masih agak jauh juga ya. Ya kadang mah ada gitu yang di samping, tapi bukan yang dikagetin muncul. Kadang-kadang muncul pelan gitu ya. Ya udah, ya biarin aja, pura-pura nggak tahu aja. Sama kayak ada suara, kalau ada suara gamelan di ujung juga bukan yang suara gamelan kabur gitu, enggak. Kalau ada suara kuntilanak, oh ya biarin aja, dia lagi ketawa gitu, nggak usah digangguin. Ganggu benar. Kecuali kalau memang bentuknya ya beda. Kalau yang kaget takut tuh iseng, jangankan suara hantu, suara gelas jatuh di samping kita persis aja kan kita pasti lompat, kaget gitu, refleks. Tapi kalau yang ada suara kiki, oh iya ada kuntilanak, ya udah ya udah ya biarin gitu. Kak, kalau untuk apa keluar hantu sendiri mungkin yang di rumah kakak kan udah banyak, mungkin salah satunya apa yang masih di rumah kakak masih kayak ngikutin atau kayak ngeliatin. Ngikutin mah udah nggak pernah ada. Kalau ngikutin dari program udah nggak pernah ada. Karena ya mereka mungkin cuma mampir doang. Habis itu kan biasanya baca doa, kemudian dia melakukan hal yang bisa mengusir mereka lah. Sedekah pasti, kemudian menabur garam di area-area tertentu, terus bersih-bersih dengan sapu lidi, sesimpel itu aja sih. Tapi kalau yang penunggu rumah, ya memang ada, mereka biarin aja di sana gitu. Karena menurutku, aku selalu bilang, aku tipe orang yang punya paham kalau ada makhluk yang, apalagi pada saat syuting, kita programnya horor. Kalau ada makhluk yang ternyata menggerakkan benda, ngowel, manggil, atau kadang-kadang sedikit muncul, nggak pernah mengganggu itu diganggu. Ya emang karena mereka pengen ngobrol aja, kan lu programnya horor, terus hantunya muncul lu kabur, ya kan enggak dong, gitu. Jadi kayak kalau ada hantu, ya sok samperin aja, coba dia bisa ngomong nggak? Kalau nggak bisa ngomong ya udah cabut cari yang lain. Lebih kayak gitu. Cuma kalau yang di mana di rumah sama, pahamnya juga gitu. Dulu sebelum ini jadi rumah saya, ini adalah rumah kalian. Aku selalu bilang gitu. Kalian ada di sini, ya sok nggak apa-apa. Kita pura-pura nggak kenal, kita pura-pura nggak tahu. Asalkan jangan sama-sama ganggu, jangan ngasih suara, jangan ngasih bunyi, jangan ngasih wujud sama orang rumah, apalagi sama tamu. Jadi kalau kalian mau ada di sana, saya nggak bakal pindahin, biarin aja. Kan dulu ini rumah kalian juga. Kebayang nggak dulu di 100 tahun lagi, rumah mas, rumah aku, rumah masnya, itu jadi tempat tinggal kita tapi dengan dimensi yang lain. Mungkin kan? Ya gitu aja, beres. Nah, mungkin yang sekarang yang penunggu dulu mungkin waktu kakak sendiri bentuknya seperti apa sih? Apakah Oh yang aku lihat tuh dua, ya satu ada yang pernah, ya biasa sih. Dia tuh berbulu gitu ya, tapi bulunya tuh bukan kayak King Kong gitu. Bentuk solidnya tuh seperti awan menggumpal hitam, tapi memang ada bulu-bulu yang keluar. Matanya merah dari ujung sini, taringnya keluar tapi kecil, bukan kayak ini ya, bukan kayak barong ya. Kalau barong itu kan terbuka mulutnya lewat. Ini enggak, cuma keluar kecil di sini. Itu kali. Yang satu kali lagi itu aku ngeliat ini persis seperti kera, seperti gorila, tapi kecil jalan aja gitu. Aku bilang itu apa ya? Mas itu apa ya? Kayak ada gorila kataku gitu. Oh genderuwo tapi kecil. Oh gitu. Oh ya udah gitu. Gitu aja sih. berarti sampai sekarang kalaupun melihat Oh pernah ada yang putih. Itu di daerah kerajaan. kerajaan Aku nggak bisa sebut. yes, Pokoknya itu di daerah makam-makam raja aja pokoknya. Jadi ada kera banyak banget, terus ada kera kayak yeti gitu loh. Tapi warnanya putih. Putihnya bukan putih gigi vinir artis Indonesia ya. Putihnya tuh putih broken white gitu loh. Putih di awan. iya putih awan. Tapi kalau kakak jadi sendiri mungkin dari hal itu mungkin tantangannya udah mungkin ada batasnya untuk kayak tadi bilang kalau emang udah bahaya banget udah batasnya kan emang ada batasnya seperti apa mungkin Batas kalau umpama ada tuh iya. Yang jelas keselamatan untuk seluruh tim itu adalah tolak ukur pertama.
Kalau sekiranya mereka cuma takut, mereka merasa nggak nyaman, mungkin itu adalah energi yang dikasih sama mereka. Dan makhluk halus tuh paling seneng sama rasa takut, tidak nyaman, kemudian apalagi cemas gitu ya. Tugasku adalah selalu memberikan good vibes ke seluruh tim. Apa-apa, udah santai aja, pikirin yang baik-baik. Tapi kalau sekiranya keselamatan sudah mulai terancam, ya baru kita akan tarik mundur semuanya. Dan yang paling dihindari itu adalah laut, gunung. Bukan dihindari sih, tapi lebih berhati-hati sama mereka gitu, karena penguasanya gede-gede banget. Dan ternyata sebisa itu. Ternyata mereka sebisa itu kalau mereka marah gitu ya. Jadi targetku juga sebenarnya pengen kembali ke area gunung, ke laut gitu ya, di kondisi yang memang bersama dengan pemuka agama juga, atau pemuka adat lah paling tidak ya, untuk bisa mendengar penjelasan, bukan meminta pemuka agama atau pemuka adat cerita tentang mengenai mistis, tapi lebih penjelasan sejarahnya tuh dulu gimana. Karena setelah berkeliling mulai dari Jawa sampai Bali, Sumatera, Indonesia tuh benar-benar terkoneksi satu sama lain. Untuk terakhir Kak, mungkin untuk misteri ini gimana caranya, maksudnya mereka melihat Gimana sih caranya nontonnya, Gi? Gue juga nggak tahu. boleh. Kalau ditanya mengenai apa sih definisi misteri sebenarnya, aku nggak bakal mau jawab. Karena di program ini pun aku selalu bilang, percaya atau tidak percaya. Kenapa namanya percaya atau nggak percaya? Kalau percaya juga bukan meyakini, tapi kalau tidak percaya ya silahkan. Percaya atau nggak percaya itu karena kata dasarnya sesuatu yang bisa dilihat kasat mata, kemudian kita mau percaya sama itu atau enggak. Karena semua yang dilakukan tuh di luar nalar. Makanya dibilang percaya nggak percaya. Ya sok aja kalau percaya mereka bisa gerakin benda, sok percaya. Tapi kalau enggak, ya enggak. Dan kenapa aku nggak pernah mau bilang definisi misteri, dan di setiap acara aku selalu bilang ini adalah pendapat kami, menurut program kami, menurut masing-masing person dari kami di situasi saat ini. Karena biasanya nanti ada pakar misteri, ada dukun, ada paranormal, ada anak indigo di luar sana yang punya sudut pandang yang berbeda. Takutnya menyakiti hati mereka, atau apa yang mereka lihat ternyata tidak seperti yang kita bicarakan. Balik lagi, percaya apa nggak percaya? Indigo dan dukun tuh macam-macam loh bentuknya, hitam putih, indigo yang bisa ini bisa itu, macam-macam. Jadi ya saling menghargai satu sama lain. Karena nggak sedikit ceritanya, dukun gara-gara infotainment saling santet lah katanya, anak indigo saling kirim genderuwo, kirim pocong, kirim apa. Kalau gue kayak, guys sorry nih, gue cuma hobi doang, gue gak mau ikutan profesi kalian, gue gak mau jadi dukun, gue gak mau jadi anak indigo. Jadi gue cuma pengen seru-seruan aja, dan pengen jalanin program ya bisa ngasih sesuatu yang beda aja. Audio Jungle.